Mengasihi orang lain itu setara seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Banyak orang Kristen memahami kasih dengan tidak lengkap. Mendefinisikan kasih sebagai sesuatu yang lembut, sesuatu yang selalu memberi, selalu mengalah, selalu berkata iya, selalu memaafkan tanpa batasan. Padahal kasih Allah itu jauh lebih kaya daripada hal-hal demikian. Jadi kasih itu tidak selalu sifatnya lembut, ya ngalah terus, mengampuni terus tanpa batasan. Walaupun Tuhan berkata bahwa ampuni orang lain itu 70 kali 7. Jadi apa maksudnya kasih itu tidak berdiri sendiri? Kasih itu sifatnya gak pernah berjalan sendirian. Kenapa? Karena kasih itu akan berjalan bersama karakter Allah yang lainnya. Dan kasih tidak bisa dipisahkan dengan karakter-karakter yang lain. Karena kalau dipisahkan dan berdiri sendiri itu akan menjadi kasih yang tidak sehat. Pertama kita harus arahkan kasih kita tepat sasaran. Yang pertama-tama untuk Tuhan, yang kedua untuk sesama, dan kasih itu harus terlihat. Kasih itu tidak bisa jadi omong kosong. Orang itu bisa gak ngomong, tapi perbuatannya itu bisa terlihat. Karena apa? Karena kasih itu mendengar, kasih itu memaafkan, kasih itu melayani, kasih itu berkorban, kasih itu memberikan kesempatan. Dunia memahami kasih sebagai perasaan, tapi Alkitab lebih sering menunjukkan kasih itu harus menjadi tindakan. Apakah kita itu ada ketika orang lain membutuhkan? Unity itu tidak akan terjadi kalau gak ada kasih. Unity itu nggak gampang, karena apa? Di situ kita tuh harus korban perasaan. Mungkin kita harus lebih merendahkan diri demi kepentingan orang lain. Berarti kita meletakkan diri kita di bawah kepentingan orang lain. Dunia melihat kita bukan karena pakaian kita, bukan karena program yang kita jalankan, bukan karena gedung yang kita miliki, bukan karena pengetahuan kita, tapi dari kasih kita. Bagaimana kita itu memperlakukan orang lain.